Oke, halo, selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sehat, berlimpah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, mari kita mulai materinya. Ayo kita lihat sudah berapa orang yang online ya. Sampai saya kabarin. Oke, good. Beberapa orang sudah join. Beberapa 19 orang. Saya nggak tahu nih dari 700 sekian member, berapa orang yang live sama kita malam ini. So, saran saya adalah akan lebih baik sekali ketika Anda live ikutin ya materinya. Karena kita bisa TikTok, kita bisa sharing langsung, kita bisa tanya jawab langsung, dan kita akan bisa belajar langsung. Energinya beda, bro. Dengar live sama dengar record nanti di YouTube beda banget. Oke, so kalau Anda bisa dengar suara saya, Anda bisa lihat gambar saya, tulis di komen, say hi sama semua pesertanya. Kalau ada orang yang Anda kenal di grup, sapa mereka, tag teman-teman Anda, tag tim Anda mungkin di sana, mungkin ada leader Anda, mungkin ada crossline Anda, atau ada apapun dia, komen, please komen. Biar apa? Biar hidup grupnya. Oke, tag teman Anda. Ayo, ada nggak yang Anda kenal? Iya, saya juga pengen tahu nih, Anda dari mana? Anda dari mana nih? Dari Semarang ya? Good. 65 orang. Kita tunggu 1-2 menit lagi ya. Kita tunggu 1-2 menit lagi. Oke. So, sambil kita tunggu, pertanyaan saya adalah siapkan tugasnya. Mana buku Anda? Oke. Buku polos. Saya beli buku polos di mana? Di Tokopedia. Cari banyak buku polos di Tokopedia. Ya. Oke, terus. Dan ini semua tintanya warna-warni. Ya kan? Semua tinta warna-warni. Dan ini adalah materi kita hari ini. Datang ya? Money Map. Kita akan belajar di sana. Oke? Sip. Tugas. Gimana tugas? Jangan ditunda ya. Kalau ditunda, aduh, kapan selesainya nanti tugasnya? Kapan selesainya tugas. Oke, so perlu saya tegaskan bahwa yang kita bahas selama 90 hari ke depan, fokus kita adalah kepada money map. Fokusnya naikin income 50% setiap bulan. Hah? 50% coach? Kenapa nggak 100%? Sabar, hey, jangan serakah. Coach, kok cuma 50%? Hutang saya banyak. Sabar. Yang penting stabil. Coach, 50% saya kayaknya nggak yakin deh, Coach. Bisa naikin income saya 50%. No. 0 sampai 50%. 0 sampai 50%. Kita akan fokus di sana. 0 sampai 50%. Oke? Oke, thank you. Sudah banyak yang hadir. Oke, sip. Yuk, mari kita mulai saja. So, terima kasih kepada Anda. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah hadir dan join di kelas Money Map ini. Ada kurang lebih sekitar 779, mungkin terus bertambah. Alhamdulillah. Kita akan bangun komunitas di sini dan kita akan fokus untuk naikin income kita. Dan saya juga terima kasih kepada Anda yang sudah ngepost tugas di grup. Saya sambil lihat di grup. Lihat ngepost tugas Anda, beberapa orang sudah ngasih tahu hutangnya berapa, ada yang banyak, ada yang sedikit, ya relatif banyak sedikit, income-nya berapa, ada yang di bawah 10 juta, ada yang di atas 10 juta, di atas 25, di atas 15, thank you, karena butuh keberanian untuk ngepost segala sesuatu hal yang pribadi menurut Anda gitu loh. Saya tahu income itu sesuatu hal yang tabu untuk dibicarakan. Tapi selama 90 hari ini, kita akan bahas masalah income Anda berapa, hutang Anda berapa, ini berapa, itu berapa, segala macam. Kita akan terbuka di sana. Oke? Kita akan terbuka di sana, dan kita akan belajar bagaimana caranya supaya income kita naik. Gitu. Jangan kita belajar bagaimana caranya sibuk jualan. Atau income kagak naik. Fokus kita adalah fokus naikin income. Nah, itu dia. Oke? Fokus kita adalah fokus naikin income. So, nanti, Bapak Ibu, yang kita lakukan adalah, setelah kita naikin income kita, setelah itu terserah Anda mau ngapain. Oke?
Coba bisa bayangin nggak Anda? Bulan depan, bulan April, 1 bulan lagi, 15 April katakanlah 15 April, atau sejelek-jeleknya akhir April lah ya. Akhir April, 30 April. 30 April. Income Anda naik 50%. Yang tadinya 1 juta jadi 1,5, yang tadinya 5 juta jadi 7,5, yang tadinya 10 juta jadi 15 juta, dan seterusnya. Yang tadinya 2 juta jadi 3 juta, nih sebayangin nggak? Income Anda naik 50%. Dan 50% itu naiknya 1 bulan. Coach, kalau kita suruh ngupayain kan ngarep. Nah, ada orang nanya gitu di grup. Saya mah nggak balas begitu-begitu. Kenapa? Karena ada satu hal yang berbeda antara ngarep dengan berharap. Ya. Anda berharap boleh, yang nggak boleh tuh ngarep. Gitu. Ngarep tuh dipikirin mulu. Mana nih ya, income-nya katanya naik, kok nggak naik-naik income-nya? Itu kagak boleh. Jelas ya? Kagak boleh itu. So, kalau misalkan pastikan tugas Anda ada di depan Anda. Pastikan Anda punya pulpen. Dan pastikan Anda punya money map. Pastikan Anda punya money map Anda. Oke? So, mari kita kasih tahu. Sekarang, notes, keluarin notes-nya. Kalau ada apa-apa, catat, Karena itu untuk masuk ke pikiran bawah sadar Anda, dan masuk ke pikiran tidak sadar Anda, dan ke super conscious mind Anda. So, sebelumnya saya bahas tentang money map adalah saya ingin bahas sebuah hukum. Hukum apa? Ada sebuah hukum yang namanya Pearson's Law. Pearson's Law, Pearson, koma di atas S, Pearson's Law, law itu hukum, L-A-W. Nah, Pearson's Law mengatakan apa? Pearson's Law ini mengatakan bahwa sesuatu yang terukur, coba catatannya ya, sesuatu yang terukur akan berkembang. Sesuatu hal yang terukur tuh sesuatu hal yang diukur gitu loh. Anda mengukur sesuatu, dia akan berkembang. Nah, kenapa saya tanya tadi, berapa income Anda di bulan Januari, berapa income Anda di bulan Februari, dan berapa income Anda yang sudah Anda terima sampai dengan tanggal 15 Maret? Itu mesti diukur. Banyak orang nggak tahu, saya nggak nyatet, Coach. Saya nggak punya, Coach, catatannya. Saya nggak tahu, Coach. Kira-kira aja gimana? Nggak terukur. Kalau nggak terukur, nggak akan berkembang dia. Pearson selalu bilang begitu. Anda nggak tahu, income-nya sendiri aja nggak tahu. Gimana caranya? Kalau Anda nggak tahu income Anda, taunya di pengeluaran saya tahu, Coach. Income nggak tahu berapa. Nah, fokus Anda berarti di pengeluaran. So, ketika fokus Anda di pengeluaran, jangan heran ketika pengeluaran Anda terus bertambah dan income Anda stuck. Kenapa? Karena Anda lebih hafal pengeluaran Anda daripada income Anda. Gimana income mau naik? Nggak terukur. Pearson selalu bilang. Dan yang kedua, hukum ini, dia bilang apa lagi? Sesuatu hal yang terukur dan dicatat. Sesuatu hal yang terukur dan dicatat, dia akan berkembang jauh lebih cepat, jauh lebih pesat, jauh lebih luar biasa berkembangnya. Saya ulangi, yang pertama dia bilang apa? Sesuatu hal yang terukur akan berkembang. Yang kedua dia bilang, sesuatu hal yang terukur dan dicatat akan berkembang jauh lebih pesat, jauh lebih luar biasa. So, gunanya money map adalah untuk mengukur dan mencatat. Ketika diukur dan dicatat, semua itu berkembang. Selama ini kita sibuk nyatet pengeluaran kita. Ya iya, kok nyatet pengeluaran. Coba deh, Anda tanya, saya tanya sekarang nih sama Anda nih. Saya tanya sama Anda nih. Coba Anda pikirkan, bagaimana caranya menghabiskan uang Anda. Makanya saya tanya tuh, kemarin apa, lusa apa, kalau nggak salah kemarin saya tanya, jika income saya bikin status di Facebook dan di Instagram, jika income saya naik 50% setiap bulan, saya akan titik. Banyak yang jawab. Ratusan orang yang jawab. Ratusan orang yang nge-like. Jawabannya apa? Jawabannya adalah mereka punya 1001 macam cara untuk menghabiskan uangnya. Sedekah, berutang, naikin haji orang tua, umrohin orang tua, bangun masjid, beli mobil, beli rumah, wah ini ngelunasin itu dan segala macam. Mereka gampang gitu loh ketika memikirkan, kalau Anda punya uang 1 miliar, kemana? Apa yang akan Anda lakukan? Wih, ini banyak. Lakukan ini, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi begitu ditanya, gimana caranya Anda menaikkan income Anda? Stuck tiba-tiba. Bengong. Gimana caranya gue naikin income gue?
Nggak tahu, kenapa? Karena nggak terukur gitu. So, money map gunanya adalah untuk mengukur. Ya, coba sekarang Anda bikin tabel, dua, satu di kanan, satu di kiri. Tabel yang di kiri adalah bagaimana cara menghasilkan uang. Bagaimana cara menghasilkan uang. Berapa sumber income Anda? Asuransi, satu, dua, kerja. Cuma dua sumber income Anda. Yang kanan, cara menghabiskan uang. Wih, banyak. Beli mobil, beli rumah, beli handphone, beli laptop, bayar utang, sedekah, ngasih orang tua. Oh, banyak. Cara menghabiskan uang. Begitu cara menghasilkan uang, stuck. Masih mau cuma dua, masih mau cuma tiga. Asuransi, apalagi ya? MLM, apalagi ya? Kayaknya nggak ada lagi deh. Kenapa? Karena suruh fokus. Karena suruh fokus, bisnis suruh fokus. Kata siapa? Bisnis suruh fokus. Bisnis itu yang penting menghasilkan, tau nggak? Sekarang pertanyaannya adalah, Anda mau fokus atau mau menghasilkan? Anda mau fokus penghasilan stagnan atau Anda mau menghasilkan income yang naik gitu? Nah, maksud saya, yang perlu Anda lakukan adalah yang penting income naik. Lu mau jalanin apapun kayak yang penting income naik. Mau fokus kayak, mau kagak kayak, mau satu kayak, mau dua. Pokoknya income naik. Revenue stream-nya banyak. Revenue stream itu sumber income, sumber penghasilan. Satu, asuransi. Dua, pegawai. Tiga, jualan keripik. Empat, jualan bakso. Lima, jualan multilevel. Enam, jualan skincare. Tujuh, jualan anti radiasi. 8, jualan ini itu dan segala macam. Banyak sumber income-nya gitu loh. Jangan cuma satu. Anda kalau tanya saya, coach itu sumber penghasilannya berapa? Banyak. Orang taunya cuma saya ngajar aja. Ngajar, coaching, terapi, ngajar. Enggak, sumber income saya banyak. Konsultasi iya. Corporate iya. Sekarang saya mau bisnis keripik, bisnis baju. Terus bisnis anti radiasi, nulis buku. Apalagi bisnis saya? Jual vitamin. Bisnis apa lagi? Batu kristal. Mau kerja sama tim saya. Bikin lilin aromaterapi, bisnis garam, segala macam, batu kristal, segala macam saya jual pokoknya. Saya mah nggak fokus di satu bisnis. Kenapa? Yang penting income gue banyak. Jelas nggak sih? Selama ini kita tuh sibuk fokus bisnis satu, bisnis satu, bisnis satu, bisnis satu. Lihat pengeluarannya begitu banyak, sumbernya cuma satu. Bagaimana ceritanya sih? Nah, saya yang perlu Anda lakukan adalah income-nya dinaikin. Gimana caranya? Buka semua pintu rezeki. Supaya bisnisnya bisa naik gitu loh. Kenapa income nggak stabil? Lu cuma punya satu sumber income kok. Begitu satu sumber income itu turun, satu belum mau kemana ya? Ini yang kejadian nih. Banyak orang asuransi di grup saya. Saya tahu banyak orang asuransi di grup saya. Kenapa? Bau-baunya. Bau orang asuransi sama orang multilevel. Begitu orang asuransi, income-nya sudah naik, wih, sudah jadi leader. Income udah belasan juta. Tiba-tiba apa? Masuk ke comfort zone. Terlalu nyaman gitu. Dia tidak memperluaskan comfort zone. Karena comfort zone masih kecil, dia tidak memperluas. Abis itu apa yang dilakukan? Penghasilan 15 juta santai. Penghasilan belasan juta udah santai. Udahlah, udah cukup. Income cuma satu sumber. Padahal pengeluarannya masih begitu banyak. Tiba-tiba nasabahnya lapse nggak bayar. Bulan depan income turun. Ngomong apa? Bisnis multilevel cuma satu. Di multilevel itu aja. Begitu sama satu di multilevel itu aja, income cuma segitu-segitu aja, utang kagak lunas-lunas, kagak mau buka pikiran yang lain. Nggak bisa, bos. Nggak bisa. Saya membuka pikiran Anda nih, biar Anda terbuka gitu ya. Kalau itu yang penting gitu ya. Oke, jelas ya? Buka semua ini. Nah, terima kasih kepada Anda yang, sekali lagi terima kasih Anda sudah kasih tahu income Anda. Sekarang saya akan kasih tahu income saya berapa. Oke, tapi ingat ya, ini hanya untuk pribadi saja. Jangan ngomong sama orang. Wih, kok saya income-nya segini? Jangan. Kenapa saya kasih tahu income saya? Kenapa saya mesti kasih tahu income saya? Karena saya ngajarin money map, saya ngajarin income Anda supaya naik 50% setiap bulan, otomatis orang akan melihat, emang konsistensi income berapa? Income saya nggak banyak sih, hanya 9 digit aja, alhamdulillah ya. Saya punya catatan income saya berapa. Mulai dari bulan, oke. Desember aja ya. Ini yang kebuka terakhir Desember. Desember 2000, Desember 2019.
19. Ini tahun kemarin ya. Sorry, ini Desember 2017. Desember 2017, 1,5 tahun yang lalu. Desember 2017. Berapa income saya? Pengen tahu nggak income saya berapa? Terus gue nggak tahu, nggak usah tahu tuh. Coba tulis. Pengen tahu nggak income saya berapa? Coba tulis. Ada yang pengen tahu nggak income saya berapa? Bener coach, banyakin sumber income dari mana sih? Iyalah. Income saya Desember 2017, 187 juta. Saya ngasih tahu ini bukan sombong ya, enggak. Saya kasih tahu bahwa saya ngajarin Anda itu adalah karena saya sudah melakukannya gitu loh. Coach, apakah bisa berhasil nggak ini money map-nya? Saya sudah ngebuktiin dan income saya naik gitu loh. Kalau saya nggak buktiin income saya naik, masa saya ajarin ke orang gimana sih? Jelas ya? Jelas ya? Kita bahas income, kita nggak bahas pengeluaran. No, kita nggak bahas pengeluaran. Saya tidak peduli berapa banyak pengeluaran Anda, tapi kita fokusnya di income, because this is money. Dan saya tidak akan cerita aset saya. Kenapa? Karena kita bicaranya income. Oke, jelas ya, income saya. Saya sharing nih, biar Anda termotivasi. Desember 2018. Nih, saya ngomongin 2018. Desember 2018, income saya 245 juta. September, nih loncat-loncat ya, September 2014. 2018, September 2018, income saya 170 juta. Agustus 2018, income saya 160 juta. Juli 2018, income saya 132 juta. Juni 2018, income saya turun di bulan Juni 71 juta. Mei, income saya 131 juta. April, income saya 274 juta. Maret 2018, income saya 255 juta. Februari, income saya 114 juta. Januari 2018, income saya 179 juta. So, rata-rata sekitar 150 juta sampai 200 juta. Ada yang 70 juta sekali. Lebaran, tapi saya punya yang banyak. Kenapa saya kasih tahu income saya? Saya akan membawa Anda ke sana gitu loh Bapak Ibu. Mau nggak Anda? Jadi kalau misalkan Anda, coach saya pengen punya income miliaran. Gua aja belum pernah, paling tinggi 274 juta. Belum pernah gitu. So, saya kasih tahu ya, bagaimana caranya gitu. Nah, bagaimana caranya? Udah, lu ikutin aja. Gua kasih tahu caranya, ikutin, berhasil, selesai masalah, bener gak? Sekarang kalau misalkan Anda dapat income 9 digit, kalau misalkan Anda dari mungkin income Anda sekarang 1 juta atau 2 juta, mungkin cukup lama ada 9 digit ya. Butuh waktu beberapa bulan. Tapi nggak ada yang pernah tahu. Tapi saya kasih tahu berapa income saya. Income saya begitu. Saya pakai teknik. Semua yang saya tahu ini, Anda lihat video di gratisnya, samakan frekuensi, dan apa segala macam. Yang perlu adalah, yang ingin saya katakan kepada Anda adalah income saya naik 4 kali lipat. 4 kali lipat dalam waktu 1,5 bulan. 4 kali lipat dalam waktu 1,5 bulan. Nggak sampai 60 hari sejak saya praktekin, income saya naik 4 kali lipat. Banyak yang saya lakukan. Anda bisa begitu nggak? Bisa, gampang, tenang aja. Saya akan kasih tahu semua. Ingat ya, income saya rahasia, nggak boleh ngomong ke siapapun. Ini hanya untuk kalangan pribadi. Oke? Sip ya? Sip ya? Itu yang perlu Anda lakukan. Oke? Nah, saya nggak akan Oke, so sekarang apa yang harus Anda lakukan? Gitu lah. Yang harus Anda lakukan adalah buka money map-nya. Ambil money map-nya, ambil money map-nya. Kalau Anda sudah buka money map-nya, oke, saya agak jauh sedikit. Oke, sip. Kalau Anda sudah buka money map-nya, yang harus Anda lakukan adalah di sini ada bulan. Oke? Saya kasih tahu cara ngisinya sekarang. Ambil pulpen dan di sini ada bulan. Anda tulis bulan sekarang. Bulan sekarang bulan apa? Bulan sekarang adalah bulan apa sekarang nih? Maret. Bulan sekarang ada tulis Maret. Ini ada S, S, R, K. Ini apa sih? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itu. Oke? Money goal dari sini. Oke? Money goal adalah goal Anda berapa bulan ini? Anda pengen punya income berapa bulan ini? November nggak disebut. Kelewatan, Bu. Saya nggak ada datanya nanti. Ya kurang lebih segitulah, Bu, November. 150 sampai 200 juta. Income saya kurang lebih segitu. Oke? Money goal. Money goal Anda adalah target Anda bulan ini berapa? Target Anda bulan ini berapa? Nah,
Anda nulis target ini, bagaimana cara nulis targetnya? Caranya adalah maksimal target Anda 50% dari income Anda yang terakhir. Jelas ya? Target bulan Maret, money goal-nya adalah maksimal 50% dari income yang terakhir Anda terima di bulan Februari. Contoh, Januari income Anda 15 juta. Februari income Anda 10 juta. So, yang ditulis adalah 10 juta, bukan Januarinya. Tapi income Februari. Coach, income Februari saya 0. Ya sudah, 0 tulis. Beberapa tadi di grup, income Februarinya 0. Saya nggak ada kerjaan, Coach. Saya nggak ini, saya nggak itu, nggak ada uang masuk, dan segala macam. Nggak, 0, tulis. Sorry, bulan Februarinya 0. Berarti bulan ini Anda mau punya income berapa? Saran saya jangan banyak-banyak, 1 juta aja dulu. Kenapa? Karena Anda 0. Saran saya adalah, kalau Anda target bulan lalu 0, target bulan ini berapa? Yang penting gue dapat income gitu. Jangan langsung nulis bulan Februari 0, bulan ini 10 juta. Nggak bisa. Kejauhan, nggak dapat gitu. Anda lihat income saya ratusan juta, karena Anda lihat cuma tahun 2018. Anda nggak lihat tahun 2017 gitu. Saya mengalami income yang naik turun juga saat itu gitu, 3 juta, 5 juta. Saya ngalamin. Sorry. Saya ngalamin income 7 juta, 12 juta. Saya ngalamin. So, naikinnya pelan-pelan. Tapi begitu udah stabil, stabil ya. Dan kenapa tadi income saya ada yang turun, ada yang naik? Karena money map-nya nggak gue jalanin gitu. Kenapa? Udah keenakan gitu loh. Udah pakai money map, udah keenakan, ya udahlah. Nah, itu orang lengah. Saya lengah dulu. Income saya turun. Paling tinggi 274, turun 180. Cedung itu turun loh. Ya, tapi rata-rata di atas 150 masih oke lah. Masih alhamdulillah. Nah, ini money goal. Mana money goal? Ini money goal Anda. Ya. Di bawah adalah gap to goal. Gap to goal itu apa sih? Selisih. Selisih dari apa? Jadi ini Anda tulis. Gimana cara ngisinya? Cara ngisinya adalah sekarang hari apa ya? Jumat. Misalkan Anda tulis di sini ada Jumat. Tanggal berapa sekarang? 15. Tanggal 15. Jumat di sini. Jumat sini, sorry. Huruf J. Jumat tanggal 15. Sekarang minggu kedua. 1, 2. Anggaplah di sini tanggal 15. Ya. Tanggal 15 hari Jumat. Hari ini, makanya kenapa saya minta Anda untuk ngecek income Anda dari tanggal 1 sampai tanggal 15 berapa. Karena ini gunanya adalah Anda tuliskan setiap hari berapa income yang Anda terima. Berapa penghasilan yang Anda terima. Tanggal 1, income masuk berapa. Karena di sini banyak pebisnis ya, so Anda bisa dapat uang setiap hari. Anda bisa dapat omset setiap hari, Anda bisa dapat uang setiap hari. Coach, yang kita masukin omset atau income? Saya bicara income, bukan omset. Income tuh maksudnya apa? Laba bersih. Saran saya Anda bikin 2. 1, money map laba bersih atau pendapatan Anda. Yang kedua, omset Anda. Tapi kan logikanya, kalau omset Anda naik, income Anda naik kok. Logikanya, income Anda naik, omset pasti naik lah. Jelas ya? Oke. So, yang perlu Anda lakukan adalah, tanggal 1 Maret, Anda income-nya berapa? Ini tanggal 15 Maret. Tanggal 14 Maret Anda dapat income berapa? Tanggal hari Rabu Anda dapat income berapa? Hari Selasa Anda dapat income berapa? Hari Senin Anda dapat income berapa? Minggu kalau Anda jualan dapat income berapa? Sabtu kalau ada pesanan Anda dapat income berapa? So, semuanya. Bukan omset ya, income. Meskipun uangnya belum Anda terima. Sampai sini jelas ya? Meskipun uangnya belum Anda terima. Contoh, Coach, saya bisnis multi level. Saya jual harga member. Saya hanya dapat komisi dari omset grup saya. Nah, Coach, kalau omset grup masuk nggak? Masuknya di omset. Dan abis itu Anda mesti bisa ngitung tuh. Grup saya closing 10 juta contohnya. Misalkan Anda bisnisnya multi level. Grup saya closing 10 juta. Nah, Anda dapat berapa persen dari 10 juta itu? Masukin ke sini. Closingnya hari Sabtu. Masukinnya dari Sabtu. Meskipun uangnya Anda terima minggu depan. Misalkan Anda multi levelnya dibayarinnya seminggu sekali, atau Anda dibayarin 2 minggu sekali, atau Anda dibayarinnya setiap sebulan sekali. Meskipun diterimanya nanti, tapi omset yang terjadi hari itu Anda punya berapa, Anda tulis.
Hari itu omset 10 juta. Sebentar. Hari itu omset 10 juta. Anda tulis di yang omset, di sini yang income. Dari omset 10 juta, profit Anda berapa? Contohnya profitnya misalnya, contoh profit 1 juta. Anda tulis masuk uang 1 juta. Hari Minggunya kosong, mungkin Anda liburan. Hari Selasa, Senin, ada omset lagi nggak? Omset ada lagi, ada jualan lagi, ada closing lagi, ada omset lagi. Oke, profitnya berapa? Kalau Anda asuransi 30% profitnya, contoh ya. Profit asuransi, Anda 30% dari total premi yang dia bayar. Dia bayar premi 1 juta, berarti Anda dapat kurang lebih 200 sampai 300 ribu. Tulis 300 ribu. Meskipun Anda belum terima. Misalkan Anda bagi bonus masuk di transfer hari Kamis, tulis masuk hari Kamis berapa. Apa yang perlu Anda lakukan? Jelas ya? Ini bagaimana caranya. Nah, yang perlu Anda tulis itu apa? Gap to goal. Gap to goal itu apa sih? Gap to goal adalah selisih dari target Anda dikurangin dengan jumlah semua hutang yang saya ulangi. Gap to goal adalah jumlah goal Anda dikurangi dengan uang yang sudah Anda terima di sini. Jadi gap to goal tiap hari Anda ganti. Anda nulisnya pakai pensil. Income target 10 juta. Gap to goal-nya masih 0, berarti 10 juta. Anda hari ini sekarang hari Jumat, hari Sabtu, misalkan besok ada omset 2 juta, ada income 2 juta, berarti gap to goal-nya sisa 8 juta. Di sini jelas ya? Pulpennya warna apa? Apapun terserah. Tapi kalau bisa, setiap ada income, warnanya sama. Jadi income yang masuk warnanya sama. Contoh, Anda pilih warna biru, biru semua. Anda pilih warna hijau, hijau semua. Jangan warna-warni di sini. Jelas ya? Jangan warna-warni di sini, Anda pilih salah satu. Oke? Nah, terus yang perlu Anda lakukan adalah gitu doang. Terus yang Anda tulis adalah satu, omset penghasilan bersih. Jadi Anda punya 2 money map. Satu money map omset, satu lagi money map laba bersih. Sampai sini jelas nggak? Saya tidak peduli berapa banyak pengeluaran Anda. Jangan tulis pengeluaran Anda. Jangan tulis pengeluaran Anda. Tulis penghasilan. Tulis uang masuk. Dari manapun, dalam bentuk apapun. Pokoknya tulis uang masuk. Coach, maksudnya contoh uang masuk itu bagaimana? Contoh, Anda lagi tidur, dikasih rezeki 500 ribu. Tulis. Anda lagi tidur, tiba-tiba nemu duit 50 ribu. Tulis, hal ini dapat 50 ribu. Tidak peduli sebaliknya. So, ini hanya money map ini hanya permainan, ini hanya game. Nah, kita kembali ke personal flow. Personal flow bilang apa? Sesuatu yang terukur akan berkembang. Sesuatu hal yang terukur dan dicatat akan berkembang dengan jauh lebih besar. So, tugas Anda adalah Anda mencatat. Mana kameranya ini? Nah, Anda mencatat. Anda nyatat apa? Anda catat semua income Anda yang masuk. Sehingga ketika Anda melihat laporan money map Anda melihat income Anda yang masuk, yang Anda lakukan adalah, wah, ternyata duit gue banyak kayak gitu. Ini akan melatih fokus Anda, akan melatih energi Anda, sehingga ketika Anda melihat, Anda akan ngerasa bahwa, wih, ternyata income gue banyak ya. Wah, gue udah dapat income ya. Wih, gue udah dapat omset ya. Waduh, gue dapat ya. Anda akan dapat begitu gitu. Sehingga fokus Anda, kita akan membentuk momentum. Jelas ya? Momentum apa yang kita bentuk? Yang kita bentuk adalah momentum menghasilkan uang, momentum bola salju. Ketika Anda melihat money map Anda, setiap hari ada uang masuk, akan terjadi momentum di sana, dan Anda akan semakin pede. Dan ketika Anda semakin pede, energi Anda akan full. Dan ketika energi Anda full, energi Anda akan menarik energi yang lain. Sampai sini jelasnya. Money map melatih otak Anda dan pikiran Anda supaya energinya fokus. Fokusnya kemana? Fokusnya ke penghasilan. Fokusnya ke income. Kenapa hutang tidak pernah lunas? Karena fokusnya ke hutang. Sampai sini jelas? Anda sibuk melihat tagihan Anda yang begitu banyak. Tapi Anda lupa untuk mencatat dan mengukur semua pendapatan Anda. Sampai sini, ada pertanyaan nggak? Jelas ya?
Kalau pegawai bagaimana, Coach? Kan bulanannya tetap. Ya, Anda tulis tanggal berapa? Tanggal 25. Anda tulis tanggal 25 berarti dapatnya. Jelas ya? Nah, tuh dapat untung 3.500.000. Tulis. Langsung. Jelas ya? Coach, kalau bisnis kredit barang bagaimana caranya? Kita uang masuk. Ketika uang masuk dan omsetnya, hitung omset. Kalau closing belum isut bagaimana? Sampai isut dong. Tahu ditolak gimana? Oke? Terus apa lagi? Gap itu selisih apa, Coach? Tadi sudah saya jelasin ya. Gap to goal selisih antara money goal Anda dengan uang yang sudah Anda terima. Jelas ya? Oke, ada pertanyaan lagi. Sebentar. Tadi gap to goal. Gap to goal adalah selisih money goal dengan uang yang sudah Anda terima sampai dengan hari ini. Oke. Dikasih suami. Pokoknya dikasih suami, kek. Dikasih orang tua, kek. Nemu di jalan, kek. Anda lagi dapat door prize, apapun. Ingat ya, uang. Setiap kali uang masuk. Coach, saya dikasih handphone. Ditulis nggak? Kagak. Kecuali handphonenya lu jual. Jadi uang. Jelas ya? Kita melakukan. Kalau orang ngasih duit buat anak, Coach. Iya, tulis. Kan masuk, kan? Pokoknya uang masuk aja. Tulis semua income yang masuk. Semua. Jelas ya? Kalau dari tanggal kemarin, tanggal 1 lupa, ya Anda mulai aja dari tanggal 15. Kalau misalkan ingat dari tanggal 1, mulai dari tanggal 15 gitu ya. Nanti penjelasan gap to goal, karena banyak yang nanya, nanti saya jelasin. Oke? Dapat order hari ini pengerjaan Prosus. Oke, sip. Kalau bonus tiap hari Rabu, dicatat tiap hari Rabu terus. Enggak, omset. Catat income mana bro. Ingat, catat income uang yang masuk. Catat uang yang masuk. Meskipun uangnya belum Anda terima. Bisa dijelas ya? Meskipun uangnya belum Anda terima. Anda catat. Contohnya nih, Anda ikut money map, Anda transfer ke saya, dan uangnya belum ada di saya, uangnya ada di rekening operasional saya, dan belum masuk ke rekening pribadi saya, tapi saya tulis di money map saya. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah setiap malam, di atas jam 9 malam, maksimal jam 12, saya lihat rekening saya hari itu. Ada uang berapa yang masuk. Saya nggak mikir pengeluaran. Pengeluaran buat apa? Buat gaji pegawai, ini, itu, dan segala macam, pembagian fee antara saya dengan tim saya. Saya nggak ngitung di sana, saya ngitung income yang masuk. Jadi tiap hari saya melihat ada uang yang masuk. Sehingga feelingnya ada, wah, tiap hari ada uang ngejar gua, dikejar duit gitu. Jelas ya? Itu yang benar lakukan. Akumulasi. Oke? Uang yang masuk. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Sebentar. Pertanyaan masih sama ya, dari tadi udah saya jawab pertanyaannya. Oke? So, banyak yang nanya sama saya, Coach, kami pegawai. Tadi ada beberapa pertanyaan tuh. Saya pegawai, Coach, terima gajinya hanya 1 bulan 1 kali. So, yang perlu Anda lakukan adalah, ini saya coret ya, contoh. Saya coret ya, Anda terima pegawai, saya tulis bulan Maret. Aduh, pulpennya. Oke, Maret. Setelah saya tulis Maret, misalkan di sini tanggal 15. Tanggal 15 ya, hari Jumat. Ini contoh tanggal 15 hari Jumat. Berarti hitung 10 hari lagi. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tanggal 25 di sini. Oke. Tanggal 15. Sekarang tanggal 15, Anda pegawai dan Anda terima tanggal 25. Mana tanggal 25? Ini tanggal 25. Tanggal 25 hari Senin. Anda terima. Contoh, gaji Anda berapa? 2,5 juta. Tulis 2,5 juta. 2.500.000. Ada uang masuk 2,5 juta. Oke? Karena Anda punya gaji tetap, berarti money goal Anda 2,5 juta ditambah
50% maksimal. Oke, kita bikin maksimal. Maksimalnya berapa? Maksimalnya adalah berarti berapa tuh? 3750 ya. Berarti ukurannya adalah 3750. Money goal 3750. Anda terima gaji tanggal 25, 2,5 juta. Gap-nya adalah 3750 dikurangi 2,5 juta. Berarti 1250. Oke? Gap-nya 1250. Nah, masih ada gap. Artinya goal Anda belum tercapai. Nah, kalau misalkan Anda pegawai, tanggal 15, kan nol nih. Sabtu Minggu nggak dapat duit. Jelas ya? Oke, sebenarnya sih kameranya. Oke, ini dia. Sabtu Minggu kan nggak dapat duit. Senin, nggak dapat duit. Sabtu Minggu nggak dapat duit. Anda tulis, itu namanya zero day. Saya ulang ya, zero day. Zero day adalah hari di mana nol. Nggak ada uang masuk sedikit pun. 1000 pun nggak ada. Di jalan pun nggak nemu gopek. 100 perak nggak ada nemu. So, Sabtu, no. Pas ya? Minggu, no. Coach, Minggu pengeluaran banyak. Kagak usah dipikirin pengeluaran. Yang dipikirin pemasukan. Senin, no. No dan no. Jadi ini adalah peta money map Anda. Pertanyaan saya, kalau peta money map Anda sudah 0, 0, 0, 0 begini, otomatis ketika Anda melihat 0 itu feedback. Feedback apa? Feedback dari Anda gitu. Feedback dari tubuh Anda, feedback dari diri Anda bahwa hari itu nggak ada uang masuk. So, ketika hari itu nggak ada uang masuk dan lebih banyak uang tidak masuk ke dalam diri Anda, so you lose the game. Anda kalah dalam permainan money map. Kalahnya apa? Karena banyak kosongnya. Gimana caranya biar menang, Coach? Karena 0 yang adalah feedback. Yang terjadi adalah ketika Anda melihat 0 dan ketika Anda masih melihat selisih 1.250.000, otak Anda akan dipaksa untuk fokus. Dan otak Anda akan dipaksa untuk berpikir kreatif. Gimana caranya gue dapet duit gitu. Jelas ya? Ide money map ini, saya menghasilkan uang di money map, Anda bisa hitung sendiri lah omsetnya berapa. Saya menghasilkan uang di money map, yang terjadi adalah, ini terjadi pada saat saya melihat zero day. Beberapa hari saya zero day. Dan income saya di Februari turun. Begitu zero day, apa yang saya lakukan? Saya berendam air garam. Alhamdulillah di rumah saya ada bathtub. Saya berendam di sana, ada bathtub. Tiba-tiba terpikir, ting! Kenapa gua nggak bikin training online, pakai webinar macam begini, orang bayar murah, yang penting dapat banyak orang, dan gue bisa dapat banyak duit. Dari situ idenya muncul. Karena saya dipaksa berpikir kreatif. Dan ketika saya berpikir kreatif, seketika itu juga uang masuk. Dan money map saya banyak uang masuk. Dan ketika money map saya banyak uang masuk, saya pengen pede. Yes, uang sudah kembali kepada saya. Wow, yes, uang banyak. Dan ketika Anda merasa uang banyak, entah kenapa, tiba-tiba ada orang mau coaching sama saya. Tiba-tiba ada orang kontak saya, ngajakin ketemuan. Coach, kemarin, Jumat, saya mau coaching. Jumat ada orang klien, suami istri, mau coaching sama saya. Tiba-tiba setelah saya bikin money map saya, lagi, dulu stuck. Saling mengingatkan, itulah gunanya mentor ya. Mentor saya ngingetin, hey money map lu gimana? Lupa, lama nggak dikerjain. Ya sudah, begitu saya kerjain lagi money map saya dapat uang. Dan saya dapat income. Hari Jumat kemarin saya closing. Uangnya belum masuk memang, saya closing. Closing 40. Dapat berapa? Dapat sekian puluh juta. Orang coaching sama saya. Private, sekian puluh juta. Dapat. Wah, dapat duit lagi. Yes, ini udah mau masuk. Ini udah mau. Tenang, dapat duit. Money map. Ketika Anda menol, Anda akan berpikir kreatif gitu. Gue pegawai, gimana cara gue dapat duit ya? Biar menang, biar hari ini mau masuk 1.000 kek, masuk 2.000 kek, masuk 3.000 kek. Anda pegawai, masa kalah sama OB? Mohon maaf ya, OB itu tiap hari dapat duit loh. Masa kalah sama tukang parkir tiap hari dapat duit loh. Tukang parkir di mall, tiap hari ada aja orang ngasih tip. OB di hotel, OB di kantor, titip ya, beliin gado-gado,
harga berapa? 14.000. Udah buat lu 1.000. Dapat duit lo, dia 1.000. Money map. Kalau dia OB, nulis begini, dia akan merasa, oh ya, uang gua banyak. Gitu. Itu akan menguasai. Dia akan merangsang otak Anda untuk berpikir kreatif dan berpikir inovatif. Sehingga ketika Anda berpikir begitu, ini akan menghilangkan apa? Menghilangkan perasaan menjadi korban. Jatuh sama saya. Menghilangkan perasaan menjadi korban. Maksudnya perasaan menjadi korban itu bagaimana sih? Aduh, gue nggak mampu nih menghasilkan uang. Aduh, saya kan cuma pegawai. Jualan apa ya? Saya kan begini ya, jualan apa? Sebenarnya orang punya cara menghasilkan uang yang banyak, cuma gengsi, tau nggak? Malu. Kalau gue jualan itu, apa kata orang? Ya, malu. Emang dia orang bakal bayarin tagihan lo apa? Kan kagak. Nggak usah malu gitu loh. Jelas ya? Saya bisa ada pertanyaan nggak? Ria Rizka, income kotor 9,8 juta, income bersih 3 juta. Dibuat ya, money map-nya dua, omset sama bersih. Jelas ya? Saya bicara omset sama profit loh. Ya, bukan pendapatan dikurangi pengeluaran. Enggak. Omset sama profit. Bagaimana ngitung profit? Ngitung profit adalah omset dikurangi HPP. Lu jual produk, HPP-nya berapa? Tadi di grup ada yang bilang, saya kan bisnis asuransi, nggak punya modal. Nggak punya modal dari mana lo nggak punya modal? Modal lah. Enak aja bisnis asuransi tanpa modal. Lu nggak pakai ongkos. Bisnis tanpa modal. Mana ada bisnis tanpa modal? Saya kan asuransi, coach. Nggak pakai modal. Emang lu nggak bayarin makan klien? Nggak bayarin minum? Nggak pakai Gojek? Emang lu jalan kaki ke mall? Emang kagak beli minum? Itu kan HPP. Please, sadar gitu loh. Jangan mau ditipu bisnis tanpa modal. Nggak ada bisnis tanpa modal. Jelas ya? Oke? Itu yang perlu Anda lakukan. Jelas. Kalau kita yang minta ke orang, apa ditulis bagaimana? Money goal itu adalah maksimal 50%, bukan maksimal. Nambahnya, lebih besarnya, maksimal ditambah 50% dari income Anda sebelumnya. Anda kan mau naik income nih. Kalau income Anda yang di bulan Februari 1 juta, berarti money goal Anda, uang Anda, goal target income Anda bulan Maret adalah 1,5 juta maksimal, nggak boleh lebih. Jelas ya? Kalau saya terima uang dari SPP anak-anak les, tiap hari saya bayar pegawai. Dibilangin nggak ngitung bayar pegawai, jelas ya? Nggak ngitung uang keluar, yang dihitung uang masuk. Uang pegawai nggak usah dipikirin. Saya tidak peduli pengeluaran Anda berapa. Jelas ya? Zero day hari tanpa uang masuk. Jadi fokus Anda adalah fokus uang masuk. Dan kalau bisa money goal ini, ya, Anda tempel di rumah Anda, taruh di tembok, dan Anda lihat tiap hari. Hari ini masuk uang berapa? Dan 30 detik yang Anda lakukan yang Anda masuk adalah malam sebelum Anda tidur, Anda tulis uang Anda berapa yang masuk, tulis di tembok uang Anda yang masuk berapa, dan Anda ganti gap to goal-nya berapa. Otomatis ini berkurang. Ada uang masuk, ini berkurang. Nggak ada uang masuk, Anda tinggal tulis 0, 30 detik. Habis itu pelototin, mikir gimana caranya besok dapat duit. Gimana caranya besok dapat income. Gimana caranya besok dapat omset. Gimana caranya besok berpikir kreatif. Gimana cara berpikir kreatif? Sebentar lagi saya kasih tahu. Saya baca dulu pertanyaan. Jelas ya? Jelas ya, ada pertanyaan. Uang banyak. Aduh, hilang videonya. Oke. Ada pertanyaan. Dapat nggak? Nangkap nggak? Anda bikin note-nya di... Nanti kalau buat Anda yang bikin note, kayak Bu Reni Anggraini, bagus sekali Bu Reni Anggraini, omongan saya yang penting-penting dicatat di komen, nanti habis itu pindahin ke notes ya. Anda mesti tulis. Nggak boleh ngetik, tulis. Dan ini bukan diketik di Excel. Jelas ya? Bukan diketik di Excel. Anda print, coach nggak punya printer, bagaimana caranya? Lu gambar aja satu persatu. Begitu Anda gambar satu persatu, bikin kotak, bikin buletan, apa segala macam gambar, Anda tulis. Oke, jelas ya? Anda tulis. Jelas ya? Nah, yang terjadi ini begini nih.
Nah, kenapa orang nggak ngasilin duit? Orang tuh gengsi gitu loh. Saya sudah terkenal sebagai agent insurance. Kalau saya jualan keripik, apa kata orang? Lu bayar utang pakai gengsi emang. Ngasih makan anak pakai gengsi. Ngasih makan istri pakai gengsi. Ngapain mikirin gengsi? Aduh. Bagus nih, Bu Maria. Bu Maria, turunkan gengsi, naikkan rekening. Cool. Good. Bagus. Jualan apapun, jualan apapun. Jelas ya? Jualan. Berpikir apapun. Berpikir apapun, berpikir. Apa yang bisa dijual? Apa yang bisa gue jual? Gue jual apa nih? Gue jual apa nih? Gue jual apa? Jualan gitu ya. Jelas ya? Nyatet pengeluaran masih boleh nggak? Kagak usah nyatet pengeluaran. Ingat, fokusnya di income. Kalau Anda nyatet pengeluaran, nanti namanya expand map. Ini money map, bukan expand map. Expand itu apa sih? Expand itu pengeluaran. Map, bukan. Ini peta uang, bukan peta pengeluaran. Jelas? Jelas ya? Oke. Money map dan gap omset apakah beda ya, Coach? Sama. Target omset Anda berapa? Kalau di money map target omset Anda berapa? Kalau di omset map, target omset Anda berapa? Sama. Income dari invest hasil saham. Uangnya udah diterima belum? Kalau belum ada terima, Coach, income saya naik. Bukan income saya, sorry, saya ulangi ya. Coach, nilai saham saya naik. Cryptocurrency saya naik. Saya dulu beli Bitcoin harganya sekian, sekarang naiknya sekian. Pertanyaan gue, lu jual belum? Belum lu jual ya? Belum masuk uangnya, gimana sih? Makanya saya punya dua, omset dengan income. Omset masuk ke rekening operasional, income masuk ke rekening pribadi, dua bikinnya. Jelas ya? Jadi begitu saya closing ini, itu, dan segala macam, saya tulis di omset, karena masuk ke rekening operasional. Nanti setelah selesai ditransfer, baru saya pindahin ke rekening pribadi saya, tulisnya di money map. Jelas ya? Oke. Kalau penghasilannya nggak tentu gimana? Ya terus pertanyaannya apa? Tulis pokoknya yang dapat. Iya, money map-nya digandain yang banyak. Tiap hari diubah-ubah money goal. Yes, betul. Gap to goal, sorry, bukan money goal. Gap to goal-nya tiap hari dirubah. Karena tiap hari berkurang. Anda dapat uang, gap to goal-nya berkurang. Tuh, Bu Iva lihat. Saya juga bisa refleksi. Message lulur paket menjelang pernikahan. Biasa dipanggil untuk para Mahmud yang masih punya anak kecil. Soalnya di sini boleh call me. Tuh, bagus nih. Bu Iva, langsung jualan. Nggak usah malu. Langsung jualan. Lu punya produk apa? Jualan gitu loh. Jangan di grup gue tapi jualan. Di sini nggak apa-apa komen. Kasih tahu, jualan. Gimana sih? Kita jualan kok. Jelas ya? Kalau dapat pinjaman, nah ini pertanyaan bagus. Coach, apakah kalau saya dapat pinjaman yang tidak termasuk di money map adalah satu, yang tidak termasuk di money map. Uang masuk yang tidak boleh Anda tulis di money map. Satu, uang pinjaman cair. Jelas ya? Uang pinjaman cair. Anda ngajuin kredit, cair pinjaman 80 juta. Kagak lu tulis karena itu bukan uang Anda. Dua, orang bayar utang sama Anda. Kagak boleh ditulis. Kenapa? Karena uang-uang Anda juga itu. Nggak boleh ditulis. Orang berutang. Tiga, limit kartu kredit yang naik. Tadinya limitnya 5 juta, sekarang naik jadi 7 juta. Naik 2 juta, ditulis. Kagak boleh. Tulis. Jelas ya? Tiga yang nggak boleh. Saya ulangi, tiga yang tidak boleh tulis. Satu, pinjaman yang cair dari bank, dari rentenir, dari kakek, dari orang tua, dari mertua. Mertua nggak punya duit, minjem duit ke mertua. Mertua pinjem duit dong. Ada uang masuk 1 juta. Agak, itu bukan duit lo. Oke? Dua, apa tadi gue bilang? Ini, apa sih namanya tadi? Kartu kredit, limit kartu kredit naik, enggak. Dan yang ketiga adalah orang utang sama Anda. Kecuali hutangnya sudah lebih dari 5 tahun. Anda minjemin utang sama orang, udah lebih 5 tahun, dan Anda tidak berharap dia kembali, baru Anda masukin utangnya.
baru Anda masukin. Karena Anda udah gue ikhlasin aja lah. Dia bayar, baru jadi uang Anda. Tapi kalau Anda tunggu-tunggu, oh si Fulan mau bayar utang nih, tanggal 18, saya tulis di money map. Enggak, itu uang Anda. Jelas ya? Thank you. Biasanya saya dapat komisi 2,5 juta per bulan. Ada nama-nama beberapa polisnya. Otomatis berkurang. Ngitungnya gimana? Yang Anda terima. Uang yang Anda terima. Jelas ya? Sekali lagi saya bilang. Sekali lagi saya dibilang, saya tidak peduli berapa pengeluaran Anda. Yang saya peduli adalah income yang masuk. Kalau Anda punya income 10 juta, langsung dipotong pitung 7,5 juta, yang masuk kan 7,5. Jadi hitungnya 7,5. Jelas ya? Dapat PO pembayaran 3 minggu kemudian, dicatat nggak? Dicatatnya di omset. Dapat PO, bayarnya 3 minggu lagi. Kan 3 minggu tuh bisa bulan depan tuh. Catatnya di mana? Catatnya di omset, bukan catat di income. Kan uangnya belum masuk. Maksudnya apa? Maksudnya 3 minggu lagi. Jelas ya? Nggak usah nyatet pengeluaran. Jelas ya? Oke, sekarang yang saya lakukan adalah 6 tahun lalu saya minta uang masuk memang. Dan hanya mencatat pengeluaran. Catat pengeluaran ya keluar uang lah. Ngumpulin bon, nyatet pengeluaran. Kagak usah, pengeluaran kagak usah dicatat. Jelas ya? Wih, banyak banget nih komen. Saya mau bilang lagi adalah, tadi sudah momentum. Nah, ini terakhir, materi terakhir. Sambil saya buka sesi pertanyaan lagi. Materi terakhir adalah, pertanyaan saya, dari mana uang datang? Tulis di komen, dari mana uang datang? Dari mana uang datang? Ayo. Dari mana uang datang? Dari mana uang datang? Ayo tulis. Mana nih komen? Tulis, dari mana uang datang? Dari penjualan? Salah. Dari mana uang datang? Dari orderan? Salah. Ayo, dari mana uang datang? Dari gajian? Salah. Dari mana uang datang? Jangan bilang dari Allah, udah jelas dari Allah mah. Dari mana uang datang? Bisnis salah, jualan salah. Dari kerja salah. Uang masuk dari komisi salah. Gaji, jualan gamis, jualan salah. Dari diri sendiri salah. Ini dia jawabannya. Tahu nggak uang datang dari mana? Saya kasih tahu ya. Catet. Uang datang itu dari orang. Uang datang dari orang lain. Uang datang dari orang lain. Saya dapat uang dari mana? Dari transferan Bapak Ibu semua. Artinya, saya dapat uang dari transferan Bapak Ibu. Uang selalu datang dari orang lain. Uang tidak datang dari pekerjaan, uang tidak datang dari penjualan, uang tidak datang dari... Anda jual sesuatu, tapi uang datang dari mana? Uang selalu datang dari orang. Nggak mungkin dari binatang. Nggak mungkin dari binatang, nggak mungkin dari monster, nggak mungkin dari setan, nggak mungkin dari tuyul. Uang datang dari orang. Artinya apa? Perpindahan uang dari satu rekening ke rekening yang lain. Anda transfer bayar ke saya, ikut training ini, dari rekening Anda masuk ke rekening saya. So, uang dapat transferan dari orang. Bisa jelas ya? Artinya, mengapa kita tidak mendapatkan uang? Karena kita tidak minta uang ke orang lain. Jatuh lagi buku. Saking semangat ini. Karena kita nggak minta uang dari orang lain. Kita tuh nggak minta uang gitu loh sama orang lain tuh. Kita nggak minta orang lain membayar kita. Kenapa? Karena kita terlalu malu untuk minta bayaran.
Kita terlalu nggak enak untuk minta bayaran. Hampir jatuh lagi buku gue. Jelas ya? Karena malu gitu loh. Gengsi gitu loh minta uang orang. Contohnya nih, lagi butuh apa? Gimana caranya orang bisa ngasih uangnya ke kita? Ayo, gimana caranya gimana caranya orang ngasih uang ke kita? Ya kita mesti minta uang orang. Gimana cara minta? Gue minta duit lo dong. Enggak gitu. Tanya apa kebutuhannya dia. Apa kebutuhannya dia. Uang datang ketika ada masalah dan Anda ngasih solusi. Ada orang punya masalah, Anda ngasih solusi, dan dia akan mentransfer uangnya sama Anda. Kasih tahu, oke, lu punya masalah itu, gue punya solusinya, fee-nya sekian. Jelas ya? Tangkap? Uang datang dari orang lain. Minta. Orang solusi. Oke. Gue lagi jalan-jalan nih ke luar negeri, buka jasa titip. Siapa yang mau beli sepatu, gue naikin harganya sekian. Anda minta uang orang. Nitip. Just tip. Harga sepatunya 1,3. Gue jual 1,5 juta. Anda dapat uang 200.000. Nitip. Minta uang orang. Jangan gengsi gitu. Butuh apa? Butuh perawatan apa? Tadi tuh, siapa tuh nulis? Saya bisa massage. Saya bisa paket wedding, pakai ini dan segala macam. Pakai saya? Saya butuhnya apa? Oke, saya bisa kasih solusinya. Minta uangnya. Oke, fee-nya sekian. Jangan malu. Nggak enak, fee-nya. Berapa ya? Gimana mau dapat duit loh? Gengsi. Jelas ya? Apa? Minta uang. Minta uang sama orang. Jangan malu. Gimana caranya biar nggak malu? Tanya kebutuhannya dia apa. Buka masalah orang. Buka masalah orang. Saya membuka masalah Anda semua. Kenapa yang join 700 sekian? Hampir 800. Ini dahsyat menurut saya. Hampir 800 orang yang join. Yang online 200-an orang. Hampir 800 orang yang join. Artinya apa? Kenapa? Karena saya bongkar masalah orang. Saya ngasih tahu, saya menyadarkan masalah orang. Lu punya masalah ini, sadar nggak? Lu punya masalah income nggak naik. Lu punya masalah pengeluaran nggak naik. Lu punya masalah tentang uang. Lu nggak sepresensi sama uang. Lu punya masalah, udah kerja keras tapi uangnya nggak dapet. Lu punya masalah begini. Lalu saya ngasih solusi. Dengan apa? Money Map. Harganya Rp99.000. Anda transfer berbondong-bondong. Kenapa? Karena saya ngasih solusi. Dan saya malu nggak minta uang Anda? Enggak, saya nggak malu minta uang Anda. Kenapa? Karena saya yakin materi saya kan bermanfaat buat Anda. Nggak mungkin enggak. Kenapa? Karena saya udah buktiin. So, Anda tinggal praktekin. Jelas ya? Orang punya masalah apa sama Anda? Yang jual skincare. Banyak juga di sini yang jual skincare. Mukanya jerawatan. Oke, gue punya solusi. Dalam waktu sekian bulan, dalam waktu sekian hari, gue bisa bikin muka lo mulus. Fee-nya sekian. Fee-nya tuh apa? Produknya harganya sekian. Gitu. Gak usah takut. Jelas ya? Nangkap nggak? Ayo, ada pertanyaan nggak? Minta bayaran sama orang lain. Jelas ya? Jangan malu gitu. Jangan malu gitu. Palak orang, palak. Palak tapi dengan cara halus. Oke, saya bisa bantu masalahnya. Gampang. Menurut pengalaman saya, masalah bisa sekian. Oke, fee-nya sekian. Cool. Kalau dia nggak mau gimana? Nggak usah dipikir hasil mah. Kalau itu rezeki Anda akan dapat. Tenang aja. Oke? Ada pertanyaan nggak? Tuh, Bu Desi Emil langsung bilang, ayo belajar digital sama aku, bayar ya. Jangan nggak enak sama orang. Minta bayaran, sekian bayarannya. Oke, ada biayanya sekian, gitu loh. Jangan malu, gak enak sama temen. Makanya nggak dapat duit, nggak enakan mulu sih. Jelas ya? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi nggak? Kok hidung saya gatel nih? Ada pertanyaan nggak? Kalau sudah ditanya, pas dijawab harga sekian langsung ngacir. Makanya jangan ngasih tahu harga. Ngasih tahu harga tuh belakangan. Setelah semua masalahnya dia kebongkar dan Anda bisa ngasih solusi, kasih harga. Kalau Anda ngasih harga di depan, orang nanya sama saya, coach yang sama lu berasa sih? Saya jawabnya apa? Mahal, udah jangan dah. Saya bilang gitu.
Coach, terapi sama lu berapa sih? Coach, kalau terapi berapa ya? Mahal, jangan. Saya jawabnya gitu pasti. Kenapa? Karena saya belum tahu masalah dia apa. Kalau saya sudah tahu masalah dia apa, saya bisa kasih solusi, berapapun harga yang saya kasih, dia akan cari uangnya. Kalaupun bulan ini belum ada, bulan depan dia akan cari. 3 bulan lagi dia akan cari. 4 bulan lagi dia akan cari. Kenapa? Karena udah nancep di otaknya dia. Yang bisa beresin masalah gue adalah Coach Reza. Gitu loh. Sampai sini nangkep gak? Klien akan balik kok. Klien dulu ikut training, sudah bagus, 6 bulan, hilang, biasa. Klien begitu mah biasa. Ikut training sama saya, 6 bulan enak, enak, income-nya naik, enggak. Ntar begitu turun, nyari gue lagi. Udah banyak yang begitu. Waktu itu saya punya klien, income-nya lagi naik, income-nya lagi udah bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa beli ini, beli itu. Saya kalau nawarin orang coaching, itu adalah pada saat income-nya naik. Karena saya bilang, lu lagi bagus, income-nya naik, bayar sekian puluh juta kecil. Dan dia bilang apa? Lagi enak coach, nggak ada masalah. Turun bisnisnya. Susah-susah ngumpulin 2,5 miliar, hilang. Susah-susah ngumpulin 2,5 miliar, hilang. Begitu hilang, nggak punya duit, baru kontak saya. Coach, terapi saya, apa segala macam, saya mau coaching. Saya bilang dulu, kemana aja loh. Berapa coach? Saya harga sesi coachingnya masih sama nggak sama yang dulu? Saya bilang enggak. Berapa? Naik. Nggak gua turunin, naik. Kenapa? Karena itu sudah di bawah saya. Jelas ya? Dan Anda mesti nyaman ngomong kayak begitu gitu ya. Jelas ya? Coach, kalau uang masuk ke rekeningnya orang tua, tapi atas nama saya. Rekening orang tua atas nama ibu, gimana sih? Kalau uang masuknya ke rekening orang tua, tapi atas nama saya. Rekening orang tua kok atas nama ibu? Nggak paham ya? Ya cari masalah orang. Jelas ya? Nggak boleh ngitung omset. 800 kali 100 ribu. Coach, saya sering jualan tapi nggak banyak yang beli. Nggak laris manis, padahal jualnya bagus. Mungkin ibu nggak sefrekuensi sama uang. Gimana cara bikin sefrekuensi? Lihat video 2 video saya yang free. Jelas ya, tuh. Banyak yang jualan. Udah, ingat jualan jangan di grup ya, jualannya di sini. Di grup jangan jualan. Jelas ya, di komen aja sini jualan. Nanti kan ini dibaca sama orang. Kayak banget tuh lulur. Dan apa segala macam. Apalagi ya? Jangan malu jualan. Berpikir kreatif. Oke, ada pertanyaan. Coach, udah punya alat pencuci muka dengan teknologi Lumis Pak, gue udah punya Lumis Pak. Lumis Pak, gue udah punya Bu Reni. Terus apa lagi? Bagus nih, jualan. Kolaborasi gitu loh sama orang. Lu jualan apa? Gue punya karena ini kolaborasi, bagi fee gitu loh duit tuh. So, money map-nya keisi, jelas ya? Nah, money map-nya keisi. Jangan gak enakan sama orang. Mau jualan apapun, jualan gorengan, jualan martabak, jualan. Jangan pakai gengsi. Ingat ya, 9 dari 10 pintu rezeki adalah berdagang. So, jadi Anda dagang. Apapun dagangan Anda, jualan sama orang. Dagangan ya. Dapat hadiah kendaraan dari bank. Ini money map, bukan car map. Terus, ada apa lagi? Jangan malu jualan gimana sih? Oke. Nanti saya kasih waktu 1 hari kapan Anda jualan di grup saya, di grup Telegram. Ada 800 orang di sana, Anda jualan. Jelas ya? Di grup itu. Kasih tahu Anda bisnisnya apa, butuhnya apa, segala macam. Oke, ada pertanyaan apa lagi? Jualan. Nggak ada, itu ya? Oke? Jangan fokus di satu penghasilan gitu. Ingat ya, perbanyak sumber pendapatan. Jangan cuma satu. Rugi Anda kalau sumber pendapatan Anda cuma satu. Rugi. Saya aja banyak tadi sumber pendapatan. Kenapa omset bisa besar? Banyak sumber income. Jangan cuma satu.
Anda punya keran banyak gitu loh. Ya, jualan. Iyalah, jualan. Dan money map-nya di sini. Baca, nanti selesai videonya, saya jelasin lagi, saya kasih keterangan lagi, saya tulis di grup, saya kasih keterangan lagi, money goal itu apa, gap to goal itu apa, cara ngisinya bagaimana, dan segala macam. Ini saya bikin lagi keterangan. Baca. Maksudnya orderan masuk ke saya, tapi transfernya ke orang tua. Ya kan uang ibu berarti tulis dong. Jelas ya? Kok cincinnya dijual nggak? Cincin saya dijual. Ini cincin kawin, Pak. Ini cincin perhiasan. Ini cincin perhiasan saya beli di Grand Indonesia di Jakarta. Platinum. Nggak dijual, murah kok ini harganya. Nggak sampai jutaan. Jelas ya? Bodoh langsung pada jualan, Masya Allah. Bagus, jangan gengsi. Ngapain sih gengsi jualan? Ingat ya, kagak makan gengsi. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan lagi nggak? Customer di Pontianak. Ada pertanyaan lagi nggak? Mana lagi ya? Good, bagus nih. Oke, kalau nggak ada, saya close ya. Ini 204 komen di sini, komen sih jualan semua. Bagus. Bagus. Jelas ya? Jadi tugas yang 30 detik adalah setiap malam, thank you Bu Emil, setiap malam Anda tulis hari ini Anda dapat uang berapa. Kalau Anda nggak dapat uang, Anda tulis 0. Kalau Anda dapat uang, Anda tulis dapat uang berapa. Kalau dapat omset, tulis di lembaran omset berapa. Kalau dapat profit, tulis di lembaran profit berapa. Dan Anda rubah gap to goal. Hanya butuh waktu 30 detik. Itu yang Anda lakukan. Besok pagi Anda lihat. Kalau Anda 0, 0 day, 0, nggak ada pemasukan. Mikir, kreatif. Gue jualan apa? Gimana caranya? Merenung. Tanya, apa yang bisa gue jualan sama orang? Saya nggak punya barang dagangan, kok tanya sama orang, gue bisa jualin punya lu nggak? Fee-nya berapa? Gue bisa dapetin punya lu nggak? Fee-nya berapa? Kalau gue bantu jualan punya lu, gue dapat fee berapa? Kita sama-sama yuk, lu punya barang apa? Lu punya barang, gue punya customer. Gue punya daftar nama. Gue punya barang, lu punya daftar nama nggak? Kerjasama, itulah gunanya grup Money Map. Kerjasama, jualan apa? Jualin semua pokoknya. Itu aja. Itu yang perlu dilakukan. Jelas. Kalau banyak sumber income, kata leader nggak fokus. Ya, kata leader. Sekarang kita nggak main fokus. Fokus kita bukan di kerjanya, Pak. Fokus kita adalah fokus mendatangkan income. Bukan fokus di bisnis. Fokus mendatangkan income. Fokus mendatangkan penghasilan. Fokus membuka pintu rezeki. Fokus menaikkan income 50%. Datangnya dari mana? Terserah Allah mau datangnya dari mana. Mau ngatur Allah. Ya Allah, saya maunya dari bisnis saya yang ini. Kata Allah, yang punya duit lo apa gue gitu. Jelas ya? 30 hari. Nah, ini Bu Emil, thank you Bu Emil. Orang tuh gini, saya waktu pertama kali belajar Money Map, ya, saya sangat excited dengan tools ini. Wah, gini doang, kecil. Gua akan jalan. Oke? Dan apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya sangat passionate tuh sangat berhasrat, saya sangat gembira, saya sangat happy. Dan saya ngajar dengan happy. Wah, saya ngajar dengan happy. Saya sharing konsultasi sama orang dengan happy. Makanya saya buka konsultasi saya, nomor handphone saya kasih kemana-mana. Orang siapapun Anda boleh japri saya, pasti saya jawab. Ya kan? Begitu saya buka ke sana, saya menghadiri orang. Saya konsultasi sama orang. Dan orang pada bingung sama saya. Kamu kok gratis? Ya, saya happy. Saya mau pekerja sudah sangat happy. Begitu saya happy, karena itu konsultasi gratis, uang tidak datang. Hari pertama uang nggak datang. Ya Allah, uang nggak datang. Hari kedua, saya tanyain lagi. Saya tanya kabar. Saya melakukan apa yang saya suka. Yes, passionate. Saya suka ketemu orang, saya konsultasi sama orang konsultasi sama saya, orang nanya masalahnya sama saya, semua saya jawabin. Di WA, di telepon, segala macam, di chatting, semua saya jawabin. Nggak dapet duit saya. Begitu nggak dapet duit, saya mikir, kenapa gue nggak dapet duit ya? Saya sadar bahwa saya nggak minta uang orang gitu loh. Saya nggak nyaman minta uang orang.
konsultasinya kan cuma lewat WA, konsultasinya kan cuma via telepon, nggak enak minta uang orang, makanya gue kagak dapet duit. Terakhir ada orang, coach saya mau konsultasi via telepon boleh nggak? Boleh. Biayanya sekian. Gue minta sekarang uang orang. Dan tiap hari ada uang masuk. Masya Allah. Money head. Jelas ya? Jadi bukan ngisinya, tapi otak dipaksa berpikir kreatif dan inovatif. Dan fokus Anda adalah fokus mendatangkan income, bukan fokus di pengeluaran. Oke? Saya baca komen untuk terakhir kalinya. Ada ritual lain nggak supaya bisa membantu jadi berpikir kreatif? Kagak ada ritual mengklinik. Jelas ya? Jelas ya. Wah, ini isinya pada jualan semua nih. Oke? Sip? Nanti Bapak Ibu, saya hari Senin akan pergi ke suatu tempat dan mungkin saya akan susah di grup. Mungkin sehari saya hanya punya waktu sekitar maksimal 1-2 jam. Maksimal 1-2 jam saya akan buka chat di Telegram. Jadi semua selama sebelum saya pergi hari Senin saya akan pergi. So, mungkin mulai malam ini enggak, karena sudah malam. Mungkin besok pagi, besok Sabtu atau Minggu, saya akan jelaskan semuanya di grup. Saya akan jelaskan semuanya di grup secara tulisan, biar Anda juga paham. Habis itu, saya akan sulit dihubungin sampai dengan akhir Maret. Sampai dengan akhir Maret. Saya akan susah banyak balas chat dan segala macamnya. Oke? So, semua akan saya jelasin sekarang. Buku kosong buat apa? Ketika ketemu ide, tulis. Banyak orang ketika ketemu ide nggak ditulis. Ini namanya jurnal. Jurnal itu diary. Diary dulu lagi kecil, suka diary. Tulis diary. Gue punya ide ini, tulis. Gue punya ide ini, tulis. Langsung ambil pulpen, tulis. Ingat, jangan pakai tinta warna hitam. Langsung ambil pulpen, tulis. Langsung ambil pulpen, tulis. Oh, gue mesti konteks gini. Ambil pulpen, tulis. Gue mesti begini. Semuanya tulis. Dan warna-warni di dalamnya. Jelas ya? Otak saya mulai bekerja cepat. Bagus. Habis ini kontak agen apa bagus. Sih, kreatif. Muncul ya. Very nice. Good. Tuh, butuh jasa kiriman. Langsung kepikir kan? Gue jualan apa ya? Gitu loh. Good. Bagus. Seminggu sekali, enggak seminggu sekali, 3 hari sekali, tugas Anda adalah 3 hari sekali, Anda tulis, 3 hari sekali Anda foto money map Anda di grup. 3 hari sekali Anda foto money map Anda, post di grup. Saya mau tahu isinya berapa. 3 hari sekali. Setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Setiap hari Senin, setiap hari Kamis, Anda post money map Anda foto, Anda kirim di grup. Anda foto, Anda kirim di grup. Saya mau tahu perkembangannya. Jelas? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, sip ya? Yang belum saya jawab pertanyaannya, Anda tanya di grup. Kalau masih ada yang udah jawab, saya tanya di grup. Habis itu kita selesai. Jelas ya? Kita tahu aja nih saya mau. Jelas ya? Pakai kalung nggak? Saya punya kalung. Saya punya kalung. Jelas ya? Oke, sip. Wih, gabung dengan saya, Rizal Rezenso, segala macam. Pokoknya jualan, oke? Sip, bagus ya? Greget muncul ide-ide dan segala macam. 3 hari nanti foto money map. Oke, sip. Terima kasih banyak atas energinya, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas waktunya Anda live di sini. Kita akan fokus untuk bahas di money map-nya. Habis ini saya mungkin istirahat sebentar, paling lambat besok pagi, karena ini sudah malam, sudah waktunya tidur. Mungkin tugasnya saya kasih kapan ya? Tugasnya nggak saya kasih sekarang, mungkin besok ya, paling lambat besok. Janji saya besok Pamanda saya tulis lagi semuanya, saya tulis semua penjelasannya. Besok sekarang kalau Anda ada rekamannya, Anda tonton dulu di rekamannya. Habis itu saya akan kasih penjelasannya besok. Oke? Ada rekamannya. Sip, terima kasih banyak untuk Anda. Sukses untuk Anda, diisi money map-nya, diisi jurnalnya pakai tinta warna-warni, ide apapun yang muncul. Dan mulai dari sekarang, berpikir kreatif. Jelas ya? Sekian dari saya.
Sukses untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke.